Oke, sekarang episode ke-59 masih ngebahas tentang takdir. Eh, Bismillah, ya ini part kedua atau ke satu? Ketiga. Kedua ya. Yang pertama di Jakarta kemarin ya. Silakan bisa tonton di YouTube ya, di Abu Takeru di YouTube. Episode 59 Tauhid Takdir bagian pertama, dan sekarang takdir bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan bahas materi tentang takdir. Dan di sini kalian udah harus mulai konsen ya, mulai ngasah otak, karena ini pembahasan yang agak berat. Walaupun memang bagian sekarang masih lumayan ringan, minggu depan mungkin yang paling beratnya, tapi tetap aja mau materi yang berat atau ringan, kalian kalau lagi ngedengerin perkara Islam harus berusaha untuk serius maksimal, karena semua ilmu Islam itu di mata Allah berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya Allah akan turunkan kepadamu wahai Muhammad ucapan yang berat, yaitu firman Allah. Al-Quran, hadis itu wahyu dari Allah, dan wahyu dari Allah itu berat. Bobotnya berat banget. Seseorang yang ngedengerin kajian dengan benar-benar maksimal konsentrasinya, maka keberkahan pun akan maksimal. Ya, pokoknya pelongin aja. Tahu di antara kalian tuh ada yang IQ-nya rendah banget. Bukan merendahkan, tapi emang rendah dari sisi manusianya ya. Jadi kalau kita ngomong dari sisi manusia bukan bermaksud untuk merendahkan dia ya, bukan berarti dia hina gitu, enggak. Kan ada yang ngomong udah jelek, miskin, hidup lagi gitu. Enggak, kita nggak boleh gitu. Nggak boleh merendahkan orang, tapi kita ngebahas dari sisi manusianya. Ada di antara kalian yang tahu, bukan di sini, yang IQ-nya rendah banget. Ngomong dengan bahasa yang simple, ringan, gak masuk-masuk tuh ke otak. Gak masuk-masuk ke otak. Tapi tetap aja dengerin terus. Konsisten. Nangis. Kenapa saya lemot banget gak masuk-masuk ke otak. Mereka lebih baik daripada kalian yang cerdas sekali denger ngerti tapi gak ada konsentrasi. Ya. Kalian mendengerin kajian sambil telinga nggak dengerin kajian, tangan sambil main Mobile Legend misalnya gitu ya. Ya tuh beda kondisinya teman-teman. Beda. Makanya kalau lagi kajian teh, ingat yang pertama, ya Allah, aku ngaji, aku belajar Islam karena aku ingin dekat sama Engkau, ingin diampuni dosa-dosanya. Mau ngerti atau nggak ngerti, aku tetap berjuang di jalanmu ya Allah. Berkahi aku, ampuni dosaku. Itu terus kalau kita lagi kajian tuh, minta terus ke Allah. Ya, pasti akan Allah berikan jalan keluar dan kebaikan kalau kita serius. Baik, teman-teman, yuk kita masuk ke poin-poin ini. Ini adalah masih brainstorming, tapi brainstorming ini pingin kalian catat sebagai poin-poin penting dalam pembahasan tentang takdir. Yang pengen bahas sekarang adalah, pahamilah bahwasanya takdir adalah rahasia Allah. Catat tuh baik-baik. Takdir adalah rahasia Allah. Jadi gak ada yang tahu tentang takdir. Kalaupun Allah ngasih tahu ke Rasul-Rasulnya, itu pun hanya sebagian aja. Kayak ke Nabi SAW, beliau dikasih tahu oleh Allah tentang apa-apa yang terjadi di hari kiamat. Tapi gak semua. Gak semua. Beliau dikasih tahu tentang adanya mizan, adanya ini, adanya itu. Tapi semua detail gak dikasih tahu. Contohnya yang gak dikasih tahu ke Nabi SAW apa tentang hari kiamat? Apanya coba? Harinya. Waktunya.
Beliau dikasih tahu hari Jumat, oke, hari kiamat terjadi Jumat, tapi Jumat yang kapan? Nggak dikasih tahu kan? Nabi SAW dan para nabi yang lain pun dikasih tahu tentang kejadian masa depan, tapi nggak seluruhnya, hanya sebagian kecil banget. Hanya sebagian kecil dari ilmu yang Allah berikan ke mereka. Jadi teman-teman ingat, takdir itu apa? Rahasia Allah. Yang namanya rahasia, maka nggak boleh kita korek-korek. Takdir itu rahasia Allah, maka tidak boleh kita mengorek-ngoreknya. Ngorek-ngorek itu bahasa Indonesianya apa sih? Yang lebih elegan gitu, ngorek-ngorek itu asa nggak enak kan, kayak ngorek-ngorek kuping kan jadinya. Ngorek-ngorek apa? Ada nggak bahasa Indonesianya? Hah? Menggali, mencari. Nggak boleh kita menggali-gali. Coba barangkali dicat ada. Cuci piring, oh ini yang tadi. Nggak boleh kita kalian paling ngorek-ngorek gitu. Misalnya di sini ada harta karun, lalu ada tanah, terus dikorek-korek, misalnya kayak gitu, dicari-cari sampai dalam menguak. Bukan menguak sih. Oke, intinya kayak gitulah. Takdir adalah apa? Rahasia Allah. Kita nggak boleh mengorek-ngoreknya. Nggak boleh mengorek-ngoreknya. Yang boleh adalah mencari hikmah. Yang boleh adalah mencari hikmahnya. Bedanya apa antara mengorek-ngorek dengan mencari hikmah? Orang kalau mencari hikmah, kalaupun dia nggak menemukan hikmahnya apa, dia tetap nerima takdir Allah. Sedangkan kalau ngorek-ngorek, ibarat gini ya, AA punya aib, kalian pingin tahu aib AA, terus kalian korek-korek, tapi kalian nggak dapat, perasaan kalian gimana? Gemes ya nggak sih? Ih, udah usaha buat dapet aib AA, tapi kok nggak dapet, gemes nggak kalian? Gemes kan? Nah, ketika kita tahu ada takdir Allah nih, lalu kita korek-korek, lalu kita nggak tahu rahasianya apa, kita kesel. Beda dengan kalau mencari hikmah. Mencari hikmah mah kita ingin tahu apa hikmahnya supaya kita jadi semakin kuat imannya. Tapi kalaupun kita nggak dapat hikmahnya, kita tetap beriman, kita tetap menerima takdir Allah. Kasih contoh aja deh, biar kalian nggak bingung ya. Kalau Allah ciptain neraka, setuju? Setuju kan? Kalau kalian ngorek-ngorek, gini bahasanya, kayak ngedebat gitu. Ngapain sih Allah ciptain neraka? Nah, itu ngorek-ngorek namanya. Buat apa sih Allah ciptain neraka? Itu ngorek-ngorek. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa harus Allah ciptakan neraka? Itu kan ngorek-ngorek Allah ya di sini. Ini nggak boleh. Kita hamba. Kita nggak boleh menyelidiki kayak gitu. Allah mah maha sempurna, maha bijaksana, maha adil. Nggak perlu kita selidiki lagi. Karena kalau menyelidiki berarti Allah seakan-akan punya kesalahan. Sehingga kita menyelidiki Allah. Ngapain Allah ciptain neraka sih? Buat apa, sia-sia banget. Itu namanya menyelidiki. Itu namanya ngorek-ngorek. Ini haram. Bahkan bisa kafir dalam beberapa kondisi. Adapun mencari hikmah begini ya. Kita nanyanya juga dengan penuh kesopanan. Apa ya kira-kira hikmahnya Allah ciptakan neraka? Oh, Deddy Kobuzer pas lagi ngobrol di podcast sama ateis, waktu Deddy Kobuzer baru masuk Islam, walaupun beliau masih adalah akidah-akidahnya yang harus diluruskan, Deddy Kobuzer, tapi demen banget dengan jawaban Deddy Kobuzer. Ketika si ateis bilang, kenapa sih Tuhan nyiptain neraka padahal kan Tuhan Maha Penyayang, Deddy Kobuzer ngejawab dengan logika tentang hikmah kenapa Allah ciptain neraka. Apa jawaban Deddy Kobuzer? Gue punya anak nih ya. Anak gue, misal gue punya anak, kemudian anaknya makan narkoba gitu, pokoknya minum obat-obatan, drugs dan sebagainya. Kira-kira kalau saya sayang sama anak saya, dibiarin atau dihukum, didisiplinkan? Jawaban si ateis, ya didisiplinkan. Ya itu dia. Ngedisiplinin itu adalah bentuk kasih sayang. Allah ciptain neraka itu agar hamba nggak berbuat kriminal. Kalaupun hamba tetap berbuat kriminal, yang salah dia, udah diingetin ada neraka tapi tetap berbuat kriminal. Tapi setidaknya itu memperkecil kriminal kan. Kalaupun nggak semua kriminal hilang, walaupun udah diingetin adanya neraka, setidaknya meminimalisir lah. Nah itu hikmah yang bisa kita lihat. Oh Masya Allah, Allah ciptain neraka nggak sia-sia. Negara aja kalau nggak ada penjaranya, kriminal di mana-mana. Tapi dengan adanya penjara, minimal kriminal-kriminal sebagiannya bisa masuk penjara. Walaupun nggak semua kriminal hilang, tapi bisa meminimalisir. Itulah teman-teman. Jadi beda ya antara pingin tahu rahasia Allah dengan mencari hikmah.
Kalau mencari hikmah mah bahasanya dengan kesopanan. Kalaupun kita nggak nemuin hikmahnya, kita tetap nerima, legowo, tetap ya Allah aku terima takdirmu ya Allah. Itu namanya mencari hikmah. Tapi kalau mencari rahasia, Allah ngapain sih berbuat ini ke saya? Allah ngapain takdir ini ke saya? Kenapa aku harus jadi cowok? Banyak orang-orang gitu zaman now. Saya ini wanita yang terperangkap dalam tubuh cowok gitu. Aduh, apa-apaan ini teh? Boleh nggak sih kita bilang kalau saya mah bukan cowok, saya bukan cewek, tapi saya netral? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita pencipta diri kita sendiri. Tapi kan kita diciptainya oleh Allah. Allah tentukan ada cowok, ada cewek. Udah titik. Kalau udah kamu diciptain jadi cowok, jangan nanya, kenapa aku harus jadi cowok? Itu mah berarti nanya rahasia Allah. Boleh nggak? Nanya rahasia Allah, kenapa aku harus jadi cowok? Nggak boleh. Tapi kalau nanya, apa hikmahnya? Apa hikmahnya aku jadi cowok? Ya udah, hikmahnya biar aku bisa berjuang, jihad di jalan Allah. Aku jadi dapat pahala. Buat yang cewek bilang, apa hikmahnya aku diciptakan sebagai seorang wanita? Oh, biar aku bisa nggak terlalu banyak kerja, tapi tetap bisa masuk surga lewat pintu manapun. Dengan cara apa? Taat sama suami, sholat 5 waktu, sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi itulah teman-teman, antara hikmah dan rahasia itu beda tipis. Dua-duanya ada unsur nanya, tapi kalau nanya rahasia mah biasanya nanyanya dalam rangka apa? Debat. Dalam rangka nyalahin Allah. Sedangkan kalau hikmah, kita berusaha nyari tapi dengan penuh kesopanan. Kalaupun kita nggak nemu hikmahnya apa, kita tetap nerima. Apapun itu. Mau itu perintah Allah, mau itu larangan Allah, mau itu musibah yang Allah timpakan ke kita. Kalian tipe yang mana nih? Saat kalian ditimpa musibah, kalian tipe yang mana? Apakah kalian tipe yang, ya Allah, bukakanlah hikmah kepada hatiku agar aku bisa tahu, ya Allah, hikmah-hikmah atas kejadian ini, ya Allah. Sehingga aku semakin beriman kepadamu, aku semakin tunduk padamu, aku semakin mencintai takdir-takdirmu, ya Allah. Itu nyari hikmah. Tapi kalau marah, kenapa Allah harus takdirin ini kepada saya? Kenapa aku harus lahir di keluarga yang orang tuanya broken home? Kenapa sih Allah? Nah, kalau kayak gitu udah, itu ngedebat Allah. Dan itu dosa. Bisa kufur bahkan. Dengerin ya. Sabda dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Abdul Razak dengan sanad yang mursal, awalnya dhaif, tapi kemudian ditemukan jalur yang lain sehingga naik level menjadi sahih. Nabi kita bersabda SAW, apabila sedang dibicarakan tentang takdir, maka diam. Kalau lagi dibahas tentang takdir, maka diam. Artinya apa? Kalau lagi dibahas tentang takdir, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, Allah tentukan ini, Allah tentukan itu, Allah menentukan, Allah takdirkan ini, Allah takdirkan itu. Diam mulut kita. Jangan sekali-kali ngedebat. Yang boleh apa sekali lagi? Mencari hikmah. Dan mencari hikmah itu parameter terpentingnya apa tadi? Dari Rizal? Sopan. Dan gak ada niat merendahkan Allah. Ya. Hikmah itu mungkin kalian nanya, tolong jelasin lagi bedanya antara rahasia dengan hikmah. Gini teman-teman ya. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa manfaat buat kita. Sehingga kita bisa beramal dengannya. Sedangkan rahasia itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kayak misalnya Allah menjadikan Rasul terakhir siapa? Muhammad SAW. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kalaupun kita nanya, ya Allah kenapa harus Muhammad? Kenapa nggak yang lain gitu? Kalau emang Allah pilihnya Rasul yang lain, emang manfaatnya buat apa ke kita? Ada nggak? Kita mah emang diperintahkannya untuk taat kan sama Rasul ya? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat apa kita nanya ke Allah, ya Allah kenapa Rasul terakhir harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa nggak orang lain aja? Itu berarti udah mendebat takdir Allah. Udah ngorek-ngorek rahasia Allah. Kenapa harus Muhammad? Kenapa nggak yang lain? Itu ucapan siapa sih yang kayak gitu? Yahudi kan? Yahudi kan bilang kenapa Rasul terakhir harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa nggak dari Bani Israel doang? Iya nggak sih? Itu adalah ngorek-ngorek rahasia Allah. Tapi kalau nyari hikmah, bisa nyari hikmah mah. Apa hikmahnya? Allah memilih Nabi Muhammad SAW, orang Arab untuk menjadi Rasul terakhir. Kita bisa temukan banyak hikmahnya. Arab itu terpencil jauh dari
teknologi pada zaman dulu jauh dari perkembangan teknologi, terpencil, dihimpit oleh dua imperium besar, Romawi dan Eropa yang super power. Arab nggak ada powernya sama sekali dibandingkan Romawi dan Eropa, tapi kemudian Arab yang nggak ada power sama sekali itu bisa jadi meluas bahkan mengalahkan Romawi dan Eropa. Dan Arab ini terpencil, nggak terganggu oleh Romawi dan Eropa, sehingga dakwah Islam itu bisa konsen gitu. Kebayang nggak kalau baru awal dakwah aja udah ada gangguan dari Romawi dan Eropa? Wah, kayaknya ribet banget tuh dakwah. Tapi karena nggak diganggu sama Romawi dan Eropa, gangguan itu lebih minim. Paling dari keluarga Nabi SAW. Semakin dakwah meluas baru dari kabilah-kabilah, tapi berproses gitu. Kalau Nabi SAW baru dakwah langsung diserang sama Romawi Eropa kan udah secara logikanya hancur gitu loh. Kalian bisa ngerti gak maksudnya? Ya. Kalian dakwah lebih gampang di mana? Di istana presiden Amerika langsung di depan siapa presiden yang baru ini nanti Donald Trump ya. Atau kalian dakwah di suku-suku terpencil dulu. Yang mana suku-suku terpencil ini mereka orangnya santun tapi nggak paham agama, terus kalian dakwah di sana. Lebih gampang yang mana? Yang kedua, yang ke satu kedua? Yang kedua dulu. Kan lebih paham ya. Itu hikmahnya Nabi SAW itu Nabi terakhir tuh ya Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Beda nggak tadi ya? Antara nanya kenapa harus Muhammad Rasul terakhir dengan apa hikmahnya Rasul terakhir itu Muhammad SAW. Bisa dibedain kalian? Bisa. Kalau pertanyaan yang pertama ada manfaatnya nggak kita nanya gitu? Nggak ada, nggak debat Allah ya sama Yahudi. Kenapa harus Rasul terakhir Muhammad? Tapi kalau yang kedua, apa hikmahnya Rasul terakhir itu Muhammad SAW? Ribuan bisa kita dapat hikmahnya. Oh, Muhammad itu SAW orang Arab. Orang Arab tuh akhlaknya bejat. Kalau orang Arab yang akhlaknya bejat aja oleh Nabi SAW bisa dirubah atas izin Allah menjadi orang yang sangat lemah lembut, perhatian, empati, maka kita bisa lebih empati lagi, bisa lebih lembut lagi. Kan sekarang ada nih di Indonesia beberapa suku, nggak boleh nyebut sukunya, bisa jadi problemnya. Saya memang gini, saya mau orang ini. Jadi nggak usah ngerasa risih dengan gaya ngomong saya. Saya kan emang dari sono. Saya emang suku A, suku B, suku C. Kita bilang, Abu Bakar dan Umar tuh suka Arab bro, lebih parah dari kamu. Umar terutama ya, kalau Abu Bakar kan udah ada lembutnya dari dulu. Umar itu lebih parah dari kamu sikapnya, lebih kasar dari kamu, tapi bisa jadi lemah lembut banget. Jadi bukan alasan. Jadi pingin kalian ya yang orang-orang Indonesia, jangan sekali-kali ngomong saya nih dari sini, saya nih dari kota ini, saya ini suku ini. Kalian suku Sunda ya lemah lembut, kalau saya suku jadi saya udah biasa kasar, kalian harus terbiasa dengan saya. Enggak kayak gitu. Punya murid-murid dari planet sesuatu yang terkenal dengan bagaimana gayanya yang sangat sangar, tapi dia lembut banget. Kenapa? Didikan keluarganya lembut. Gitu. Ya. Jadi makanya Ustadz Nuzul kayaknya orang Jakarta deh. Tapi kok lembut banget gitu. Bukan lagi ngomongin orang Jakarta, bukan. Masya Allah itu Ustadz Nuzul lihat gayanya lemah lembut kayak gitu. Ya, jadi bisa. Sekarang paham kalian antara mengorek-ngorek rahasia Allah dengan mencari hikmah, bisa paham? Oke. Dan silakan praktekkan untuk semuanya ya. Babi, nggak boleh kalian nanya ngapain Allah ciptain babi. Itu ngedebat namanya. Itu mencari-cari rahasia Allah. Tapi kalau kita tanya apa hikmahnya Allah haramkan babi, boleh nggak? Boleh. Babi ternyata membahayakan tubuh gini. Itu ngebuat kita semakin menjauhi babi sehingga kita makin beriman pada Allah. Allah baik banget ya. Allah ciptakan sesuatu yang buruk dan kita disuruh menjauhinya agar kita nggak rusak tubuh kita. Dan Allah ciptakan babi tetap bermanfaat buat ular anaconda, buat ular piton, buat buaya gitu. Ya itu Masya Allah, ciptaan Allah penuh hikmah teman-teman. Oke, Alhamdulillah. Itulah tentang bedanya mencari rahasia dan juga hikmah. Mati. Diangkat. Gitu. Lucu. Oke, mari kita sekarang masuk ke poin selanjutnya teman-teman. Alhamdulillah. Udah hampir 100 orang di sini ya. Oke, ulang lagi. Nabi SAW bersabda tadi apa? Jika dibicarakan tentang takdir maka diam. Maksud diam ini apa? Jangan ngorek-ngorek alasan Allah. Yang boleh adalah berusaha mencari hikmah.
Tapi kalau kita nggak dapat hikmahnya, kita jadi protes nggak? Enggak. Kita tetap tunduk. Gitu. Itu sifat orang yang beriman. Kalau lagi berbicara tentang takdir yang terjadi di alam ini, baik itu perintah Allah, Allah takdirkan sholat wajib buat kita 5 waktu, ya udah terima. Kalau ditanya hikmahnya, silakan cari hikmahnya. Tapi kalau kita nggak tahu hikmahnya, tetap kita mah terima sholatnya 5 waktu. Allah takdirkan melarang perbuatan A, B, C misalnya, ya udah kita terima. Kita terima. Kita boleh mencari hikmahnya, tapi kita nggak boleh nanya-nanya alasan Allah, ngorek-ngorek Allah sehingga kita ngedebat Allah, itu kita nggak boleh. Begitupun yang terjadi dengan musibah kita. Boleh mencari hikmahnya, ya Allah. Alhamdulillah, nggak jadi keterima di perusahaan itu. Ternyata yang udah kerja di sana dizolimi sama bosnya habis-habisan. Alhamdulillah, ya Allah, hikmahnya besar banget. Tapi kalau nanya, ya Allah, kenapa aku harus gagal di perusahaan itu? Nah, itu bahaya kalau kayak gitu. Oke, Bismillah. Mari kita lanjut. Ada juga ucapan Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, takdir itu adalah jalan yang gelap. Jangan engkau melewatinya. Takdir itu lautan yang dalam. Maka jangan kamu menyelaminya. Takdir itu adalah rahasia Allah. Maka janganlah kalian mengorek-ngoreknya. Jelas tadi ucapan Ali? Ngerti ya? Oke, Alhamdulillah. Jadi ngapain sih kita belajar tentang bab takdir dalam bab akidah ini? Tujuan kita belajar bab takdir itu 2 sih. Intinya belajar takdir itu 2. 1, kita jadi makin nerima ketetapan Allah. 2, kita jadi tahu bagaimana cara beramal yang terbaik. Coba kita ulang ya. Regan udah nyatet belum? Masih diingat? Coba. Apa tujuan utama belajar tentang takdir? Menerima ketetapan Allah. 1, menerima ketetapan Allah. 2, dan yang kedua apa ya, tadi belum sempat. Belum sempat ke satu. Kita jadi tahu bagaimana untuk beramal. Kita jadi tahu bagaimana untuk beramal gitu. Ya. Makin memotivasi kita untuk beramal. Itu tujuan belajar takdir. Udah nggak lepas dari 2 itu. Jadi nanti kita belajar panjang lebar, tujuannya itu aja. Ya. Ketika kalian tahu Allah udah takdirin semua penghuni surga, Allah udah takdirin juga siapa yang akan jadi penghuni neraka. Udah Allah tetapkan. Apa efeknya ke kita? Kita jadi makin tunduk sama Allah. Ya Allah, aku mau beramal sebanyak apapun, aku gak boleh sombong. Karena bisa jadi takdirku neraka. Tapi aku sebanyak apapun dosa, aku gak boleh putus asa. Karena bisa jadi takdirku surga. Salah ngomong gak tadi? Kebalik gak? Gak kan ya? Ya pokoknya intinya gitu ya. Jadi kita belajar tentang takdir itu tujuannya itu. 1, bikin kita semakin tunduk kepada Allah. Semakin nerima ketetapan Allah. 2, bikin kita jadi tahu bagaimana untuk beramal. Itu aja. Gak lepas dari 2 poin itu. Oke. Mari teman-teman. Dan ingat ya, bahwasanya akal kita ini ada batasnya. Jadi jangan sampai kita tuh mempelajari tentang takdir, kemudian kita harus banget masuk ke akal logika kita nih, jangan. Sayang bisa ditutup pintu di atas soalnya jadi ada suara ke sini. Itu Siva atau Teteh? Oke, ditutup atau suaranya dikecilin ya, maaf. Soalnya tadi ada suara Zoom juga dari atas. Oke, akal kita tuh terbatas banget. Maka untuk mencari hikmah itu masih memungkinkan. Karena mencari hikmah tuh yang paling penting, hikmah tuh bagaimana yang mendorong kita untuk beramal. Gimana ya? Berusaha untuk memudahkan. Miras kan haram ya? Ya. Hikmah diharamkannya miras apa kan? Biar sehat. Biar kita terhindar dari penyakit, biar kita tetap menjaga kesehatan kan ya. Berarti apa amal yang bisa kita lakukan terhadap miras? Menjauhinya. Atau kalau kita punya power, ngelarang dan hancurin. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada tentang miras, Allah takdirkan miras haram. Ingat belajar tentang miras tuh untuk apa? Belajar tentang takdir tuh tujuannya apa tadi? 2 kan? 1, ketetapan Allah. Untuk makin menerima, tunduk kepada ketetapan Allah. 2, dan tahu bagaimana caranya beramal. Bagaimana caranya beramal. Itu 2 ya. Kita ambil contoh miras. Miras diharamkan. Oke. Poin nomor 1 tadi apa?
bagaimana caranya aku semakin tunduk sama ketetapan Allah. Kita coba cari hikmahnya haramnya miras apa. Oh, bisa nyembulin penyakit ini, bisa bikin orang jadi chaos di tengah jalan, makin gelut satu sama lain gara-gara miras. Maka aku semakin tunduk sama Allah. Allah baik banget. Allah melarang miras untuk kita karena Allah sayang sama kita. Dengan kita tahu hikmahnya diharamkannya miras, kita semakin tunduk. Sekarang poin nomor 2, bagaimana beramal nih? Kalau dalam kondisi miras berarti cara beramalnya adalah dengan dijauhi mirasnya, atau kalau kita punya power, kita stop orang-orang dari minum miras, bahkan kita lemparin, banjir, buang tuh miras. Itu caranya untuk beramal. Apalagi ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ayo, Dika coba contohnya. Contoh kalau sejenis miras narkoba kayak gitu. Oh, itu sama ya, sama Samanya. narkoba. Coba, boleh perintah Allah, boleh larangan Allah, atau boleh musibah? Bebas. Apa aja? Oh, contoh bisa ribuan, jutaan, apa aja sok. Misal aja, permisalan. Kalau tadi kan miras, sekarang mau apa? Coba contohnya. Tatot Fahri. Lulus kuliah ketunda. Lulus kuliah ketunda. Bagus banget, ini real Fahri ya. Real ya. Lulus kuliah tertunda. Oke, ini kan berarti ini masuknya perintah, larangan, atau musibah? Musibah masuknya ya. Kita cari dulu apa hikmahnya nih. Apa hikmahnya kuliah? Misalnya ini contoh aja ya Fahri ya. Ini gak harus terjadi sama Fahri. Misalnya ada seseorang yang kuliahnya tertunda gara-gara misalnya masalah biaya. Hanya dia mikir, ya Allah, aku kuliah tertunda lulus karena masalah biaya sehingga harus ada cuti. Di sini aku jadi makin bersyukur ya Allah kepadamu. Selama 3 tahun ke belakang lancar ya Allah. Itu selama 3 tahun aku nggak mensyukuri nikmat adanya biaya yang terus ngalir. Sekarang nggak ada biaya sehingga harus cuti terpaksa. Sekarang jadi aku bisa merenung semakin bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Oh, dapat gak hikmahnya? Dapat. Lalu bagaimana caranya beramal? Karena sekarang aku udah tunduk padamu, aku udah nerima takdirmu ya Allah, aku udah menemukan hikmahnya, aku kenapa tunda kelulusan ini tertunda gara-gara masalah biaya, maka cara beramalnya adalah aku harus lebih serius lagi sekarang untuk belajarnya, untuk menyelesaikan kuliahku. Gak sia-siakan waktu yang Allah beri, gak sia-siakan uang yang selama ini lancar. Paham di sini teman-teman? Sok ambil semua contoh, kemudian masukkan itu ke pembahasan takdir, lalu outputnya jadi 2 aja. Kita jadi makin tunduk ke Allah, kita jadi tahu bagaimana cara beramal. Penjelasan masih susah dipahami gak? Paham, ngerti? Asli, alhamdulillah. Nah, sekarang puntennya kalau misalnya rada-rada nyepet, mau nyepet bahasa Indonesia? Nyindir. Udah udah lebih banyak disakit hati sebenarnya daripada nyakit hatiin orang. Oh, sombong banget tadi maksudnya gini. Sombong banget tadi, astagfirullah. Bisa jadi banyak banget nyakitin hati orang, astagfirullah, maaf ya. Aduh, nggak tahu ya, bisa jadi kezoliman Arizal jauh lebih banyak, tapi pribadi ngerasa orang-orang yang bantu itu mayoritasnya nyakitin hati banget. Dan nggak mau ngejelasin detail, takutnya nanti jadi gibah. Mungkin satu orang udah tahu siapa yang maksud dalam cerita ini, tapi mohon ini nggak diniatin buat gibah, karena mayoritas kalian nggak tahu, dan kita benar-benar murni ingin ngambil pelajaran dari ini semua ya. Apa sih mau cerita tentang apa? Kita akan tadi udah ya pembahasan tadi, paham kan ya, insyaallah ya. Sekarang kita move to another subbab, bukan subbab sih, tapi kalau tadi pembahasannya udah di satu lapangan, kita sekarang pindah ke lapangan kedua, yaitu sedikit nge-review iman pada takdir. Itu ada 4 poin. Apa aja? Ayo Regan deh, soalnya yang kemarin ikut kajian kan cuma Regan ya. Yang inget tuh Ya. Takdir itu udah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Takdir udah Allah tentukan di Lauh Mahfuz. Terus takdir itu atas kehendak Allah. Takdir itu terjadi atas kehendak Allah. Oke. Allah sudah menetapkan atau menakdirkan masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, dan segala sesuatu yang terjadi andaikan itu tidak terjadi. Bukan Allah sudah menetapkan, Allah tahu. Itu ya. poin nomor 1 harusnya ya. Oke, ulang deh ya kan ya. Jadi 4 poin iman kepada takdir. 1, Allah tahu semua takdir yang terjadi di masa lalu,
masa kini, masa depan. Dan Allah juga tahu apa yang terjadi kalau seandainya suatu kejadian tuh nggak terjadi. Ya, Regan kecelakaan, Allah tahu. Dan Allah pun tahu andai Regan nggak kecelakaan apa yang akan terjadi sama Regan. Ya, Allah tahu. Kita hidup misalnya sampai 60 tahun, Allah tahu apa yang terjadi kalau andai kita hidup lebih dari 60 tahun. Allah tahu, makanya Allah memilih kita untuk matinya di usia 60 tahun misalnya. Karena Allah tahu kalau kita lebih dari 60 tahun bisa lebih buruk buat kita. Makanya Allah matikannya di usia 60 tahun. Itu yang pertama ya. Allah tahu semua timeline masa. Dua, Allah tetapkan takdirnya dalam lauh mahfuz. Tiga, Allah lah yang menghendaki semua takdir tersebut untuk terjadi. Dan yang keempat, Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan apa-apa makhluk yang sudah Allah tetapkan di dalam takdirnya. Itulah 4 poin iman kepada takdir. Ya, gak kita bahas dulu detailnya. Sekarang yang pingin AA lebih tekankan di sini adalah iman kepada takdir itu. Sekali lagi, kita mau pelajari takdir. Coba AA ulang-ulang terus ya. Habibi, iman pada takdir itu pokoknya konsekuensinya 2, yaitu apa? 1, tujuan kita belajar tentang takdir itu apa? Jadi makin tunduk sama Allah, makin beriman, makin yakin sama ketetapan Allah. 2, Regan? 2 apa? Tahu cara beramal. Jadi tahu bagaimana cara beramal. Gitu ya. Kalian yakin gak Allah telah mentakdirkan rizki kita semua? Yakin. Kalau Allah udah menetapkan takdir atas kita semua, rizki kita udah Allah takdirkan, itu berarti kita nomor 1 udah dapat tuh. Kita udah tunduk sama Allah. Nah nomor 2-nya harus dilaksanain. Karena Allah udah tetapkan takdir atas kita, maka kita tugasnya beramal. Kita yakin Allah udah takdirkan, maka kita beramal. Jangan sampai kita beriman tentang takdir Allah, tapi amalnya malah bertentangan dengan keimanan tersebut. Seperti contoh nih ya, soalnya ada cara setan untuk bikin orang jadi gagal paham tuh ada aja. Ya kayak kemarin walaupun kasusnya beda ya, tentang hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya mengusap kepala anak yatim itu bisa melembutkan hati ya. Akhirnya murid Arizal sengaja punya pacar yang yatim gitu. Sebenarnya yatim tuh kalau belum balik ya. Jadi kalau udah balik mah udah bukan yatim lagi. Ceweknya kan yatim gitu kata dia. Jadi saya seneng ngusap-ngusap rambut cewek saya. Aduh itu sama Arizal langsung mana teh kumaha gitu, kesel aslinya. Alhamdulillah 5 hari yang lalu udah putus katanya gitu. Lucu lah dia tuh. Astagfirullah imam masjid eta astagfirullah ya. Begitulah ujian ganteng ya. Ujian ganteng, suara bagus, hafal Quran ganteng. Tapi ya sering kayak gitu, main sama cewek. Itu berarti amalnya kurang ngeresap, ilmunya kurang ngeresap. Oke teman-teman. Jadi ada di mana kita tuh beriman tapi amalnya malah kebalikannya. Kalau kita yakin Allah udah tetapkan takdir atas kita, rizki kita, ya beramalnya dengan cara kita menggapai rizki tersebut. Sambil terus berdoa, sambil terus berjuang dengan cara yang halal. Bukan sebaliknya, karena kita yakin Allah udah tentukan rizki kita, maka kita jadi nggak usah berusaha nyari rizki. Seperti bapak-bapak malas kerja, ditanya Pak kenapa nggak kerja, langsung keluar cicak-cicak di dinding. Mereka nggak punya sayap, tapi makanannya nyamuk yang punya sayap. Kalau cicak aja bisa dapat rizki, masa ayah nggak dapat rizki sih? Ya, anaknya tinggal balikin lagi, Pak. Cicak makanannya emang bisa terbang, sedangkan cicaknya nggak bisa terbang. Tapi cicak tetap ikhtiar, Pak. Tetap berusaha nemplok di tembok gitu. Walaupun kalau dengan semprotan vape bisa mati itu cicak. Bukan cuma nyamuk yang mati ya, dengan vape itu cicak juga mati. Ya, Bapak diem doang, nggak mau kerja. Iman Bapak terhadap takdir rizki Allah tuh udah bener. Bahwasanya Allah tetapkan rizki buat Bapak, tapi amalnya malah nggak bener. Berarti belum bener nih, belum beres. Ilmu dia tentang masalah takdir itu belum beres, belum bener. Karena sekali lagi belajar tentang takdir itu, 1, ngebikin kita tunduk sama Allah. 2, membuat kita bener amalnya sesuai dengan iman tersebut. Ya,
Sekarang mari kita ambil contoh-contoh langsung aja, real aja teman-teman ya. Nabi kita SAW oleh Allah disuruh untuk berperang melawan orang-orang kafir, perang ofensif, itu kalau jumlah pasukannya tuh 10% orang kafir. Oke, jadi kalau misalnya orang kafir itu ada 1 miliar, pasukan kaum muslimin minimal berapa? 100 juta. Kalau jumlah pasukan kaum muslimin di bawah 100 juta, wajib perang ofensif enggak? Tidak wajib. Paham ya? Ini fikih jihad loh. Perang ofensif itu salah satu poin terpentingnya adalah personel pasukan kaum muslimin minimal 1/10-nya. Itu di awal-awal diwajibkannya perang. Lalu kemudian ayat tersebut atau perintah tersebut oleh Allah dinasakh dengan ayat berikutnya di surah Al-Anfal halaman ke-9. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Allah berfirman, sekarang Allah memberi keringanan kepada kalian karena Allah tahu pada diri kalian tuh ada kelemahan. Maka kalau di antara kalian kaum muslimin ada 100 orang yang sabar, maka bisa ngalahin 200 orang. Berarti kesimpulannya untuk kewajiban perang ofensif oleh Allah diberi keringanan yang awalnya minimal 1/10. Sekarang Allah beri keringanan dengan minimal 50%. Kalau misalnya Regan 1 harus ngelawan 10, berat nggak kan? Tapi kalau Regan 5 sama teman-teman 4, jadi 5-an lawan 10 lebih ringan kan ya? Nah Allah kayak gitu. Awalnya Allah mewajibkan personel 10% wajib perang ofensif. Tapi Allah beri keringanan, enggak. Bahasa kitanya gini ya. Itu kasihan terlalu berat. Sekarang minimal 50% aja. Nah sekarang teman-teman mungkin ada yang nanya kenapa kita nggak jihad ekspansi. Masalahnya jumlah personel kaum muslimin aja, tentaranya nyampe nggak setengahnya orang kafir. Jumlah kaum musliminnya aja itu udah minim gitu lah. Yang sholat juga minim. Maka berat untuk perang ofensif. Adapun perang defensif nggak ada aturan kayak gitu. Perang defensif mah misalnya Habibie lagi di satu kampung dengan istri 4, anak 20-nya misalnya. Jadi kampung tuh emang cuma Habibie doang, namanya kampung Habibie gitu ya. Habibie Mansion gitu. Pokoknya kerajaan Habibie diserang sama orang-orang kafir, jumlahnya 1000. Sedangkan Habibie itu cuma sendirian cowoknya, anak-anak semuanya cewek, istri semuanya cewek. Ya iya masa cowok ya. Pokoknya cuma 1 doang personalnya. Cowok Habibie doang. Kalau jihad defensif itu harus dilakuin walaupun dengan seadanya aja. Walaupun cewek anak-anak ikut juga bisa. Yang cewek, yang istri-istrinya misalnya bawa panci berisi air mendidih, disiram. Habibie pakai ketapel gitu ya, bisa gitu sih ya, usop gitu ya. Itu bisa. Pokoknya kalau jihad defensif tuh semua dilakuin. Apapun yang bisa kita lakukan walaupun cuma dengan ketapel, dengan batu, dengan sendal, lakuin. Itu kalau jihad defensif. Lihat, Allah tetapkan kewajiban perang. Allah tetapkan nih. Allah takdirkan di Lauh Mahfuz, dan kemudian Allah juga tetapkan ya perintah kalau personel 50% jihad. Gitu. Allah wajibkan perang tapi ternyata ada ikhtiarnya. Ada cara beramal yang benarnya, yaitu dengan membangun pasukan dulu minimal 50% orang-orang kafir. Nabi SAW disuruh jihad di jalan Allah, disuruh tawakal ke Allah, tapi ketika jihad pakai baju besinya double. Kan kalau mau pakai logika manusia mah kan tawakal sama Allah, Allah pasti tolong. Mendingan kalau jihad nggak usah pakai baju besi, mending shirtless aja biar kelihatan ototnya, jadi orang-orang pada takut gitu sama saya. Gak gitu, konsepnya gak gitu. Justru karena kita tawakal ke Allah, Allah perintahkan kita sebagai manusia untuk ikhtiar terbaik untuk menggapai kesuksesan tersebut. Kalau perang targetnya apa? Menang. Untuk target menang kita harus maksimalin senjata yang maksimal. Kalau musuh pakai roket launcher, kita juga pakai roket launcher. Jangan sampai musuh pakai roket launcher, kita pakai panah. Sebagaimana fatwa ulama Afghanistan yang dulu salah berfatwa, ulama Afghanistan nanya kepada ulamanya, bolehkah kita berperang pakai roket launcher juga karena musuh pakai tank baja, pakai roket launcher? Jawaban ulama ini salah. Tidak. Nabi SAW bersabda, kekuatan itu ada pada panah. Lah ini panah lawan roket launcher, kagak bakalan menang kecuali kalau panah Susanoo gitu ya, di Naruto, tapi itu sihir gitu. Ya, nggak boleh. Nah jadi teman-teman ingat, iman pada takdir,
baik itu takdir perintah Allah, larangan Allah, ataupun musibah, itu harus membuahkan kita amal yang benar. Ngerti di sini? Oke, kita ambil contoh lagi teman-teman. Ini dia. Senang nggak sama pembahasan Ustadz Aminur Ba'id hafizahullah di Masjid Salman ITB. Allah berfirman, wa ankihul, ada yang tahu nggak? Jomblo bahasa Arabnya apa? Ayama. Ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Hendaklah orang-orang jomblo di antara kalian, jomblo dan jomblowati, menikah, kata Allah. Kalau kalian miskin, Allah akan kayakan kalian. Wallahu wasi'un alim. Allah tuh maha luas karunianya dan maha mengetahui. Kalau ayat ini doang yang dipakai, kalian yang miskin-miskin yang belum punya kerjaan, target kalian berarti kerja dulu atau nikah dulu? Kalau pakai ayat tadi, nikah dulu. Kata Allah kalau nikah jadi kaya. Lah ini orang baca ayat itu kok nggak dibaca ayat berikutnya? Apa ayat berikutnya? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah orang-orang yang belum memiliki kecukupan untuk nikah tahan diri dari menikah sampai Allah cukupkan. Kok ayat pertama dengan ayat kedua kayak bertentangan ya? Ayat pertama Allah nyuruh nikah nanti Allah kayakan. Ayat yang kedua tahan dulu dari nikah sampai Allah kayakan. Ini gimana untuk memahaminya? Gini teman-teman, Ustadz Aminur Ba'id ngasih analogi yang sangat bagus banget. Kalau mau nikah itu dalam kondisi nggak punya harta, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Asal istrinya mau. Jadi jangan bilang yang miskin nggak boleh nikah, enggak. Boleh yang miskin nikah, yang nggak punya harta sama sekali. Sahabat Nabi ada nggak? Sallallahu alaihi wasallam yang miskin banget nikah? Ada. Yang buat mas kawin aja nggak ada, cincin besi aja nggak punya, akhirnya mas kawinnya dengan cara baca Al-Fatihah gitu, ngajarin Al-Fatihah. Sekali lagi, orang miskin boleh nikah nggak? Boleh. Asal istrinya mau. Maksud mau tuh gimana? Ya, aku miskin, aku makan sehari 1 kali. Kalau kamu nikah sama aku, kita makannya setengah kali sehari. Karena 1 porsi itu harus dibagi 2 lagi. Siap nggak? Kalau dia bilang siap, maju silakan. Nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau misalnya istrinya nggak siap, kita maksa-maksa, ya jangan maksa. Kamu nggak punya harta yang cukup. Kalau yang idealnya gimana? Kata Ustadz Aminur Ba'id gini, kalau mau nikah itu pertama kita miliki pendapatan yang cukup untuk biaya hidup kita. Misalnya sebulan biaya hidup kita 500.000 misal. Ini langsung ngasih contoh dari beliau ya di Masjid Salman ITB. Kita butuh untuk biaya hidup sendiri 500.000. Berarti kalau masih 700.000 udah boleh nikah belum? Udah boleh nikah versi ideal belum? Versi ideal ya. Kalau versi yang miskin mah nggak apa-apa, bahkan nggak punya pekerjaan juga nikah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pingin yang versi idealnya gitu, bukan ideal sih, versi yang pas-pasan itu dia ya, yang pas-pasan. Kalau ideal mah kita punya tabungan dulu untuk tabungan darurat misalnya 50 juta, ya itu udah ideal gitu. Tapi kalau mau yang versi pas-pasannya, kalau AA butuh 500.000 sebulan, berarti kalau mau nikah minimal AA harus punya berapa? 1 juta. Karena orangnya jadi 2 kan. Kata Ustadz Aminur Ba'id, kalau 1 juta berarti kita udah bisa nikah. Berarti kalau 1,5 juta kita udah bisa punya 2 istri ya gitu. So pada ngakak. Ada-ada aja beliau. Nah, jadi kalau kita udah punya 1 juta per bulan gitu, nikah, tawakal ke Allah. Gitu. Paham nggak perhitungannya? Nanti kalau misalnya punya anak gimana? Kalau kebutuhan anak misalnya samain aja lah 500.000, berarti ngebanyakin anak boleh nggak? Boleh, bahkan itu sunnah. Memperbanyak anak itu sunnah. Tapi ingat Nabi kita SAW tuh bersabda, perbanyaklah anak karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Beliau bersabda itu ke siapa? Ke sahabat. Yang mana sahabat tuh gigih dalam bekerja. Sehingga ketika beliau bilang perbanyaklah anak, otomatis beliau pun tahu para sahabat nggak akan menyia-nyiakan anak mereka. Kalau makin banyak anak, maka para sahabat pasti makin semangat untuk bekerja nyari uang. Salah kalau versi kita, dimana kita udah banyakin aja anak, tenang rizki dari Allah. Banyakin anak, kemudian habis itu kita nggak mau ada ekstra kerja.
itu zolim jadinya. Zolim. Zolimnya bukan karena banyak anaknya loh. Ingat ya, zolimnya bukan karena memperbanyak anaknya. Sehingga memperbanyak anak, silakan, bagus. Tapi zolimnya dari sisi apa? Kitanya nggak siap untuk kerja lebih parah, lebih maksimal. Sehingga kalian kalau mau memperbanyak anak, silakan, tapi pertimbangkan. Wong istri aja kita boleh pertimbangkan untuk nahan dulu dari punya anak, sekedar karena pingin istirahat gitu. Jadi istri baru ngelahirin, kemudian istri bilang jangan dulu hamil ya, aku butuh istirahat dulu mental. Apalagi kalau kalian tahu baby blues, itu temennya istri Arizal tuh anaknya disimpan di kulkas. Orang kalau baby blues wanita tuh kalau baru ngelahirin tuh kalian jangan salah, harus tahu loh, cewek yang kena baby blues, sindrom baby blues tuh bisa macem-macem. Kalau kalian ngelihat kalau versi binatang mah ada yang sampai dimakan kan. Ya, ada yang sampai dimakan. Manusia juga ada yang kena baby blues gitu sampai bayinya tuh didiemin aja. Misalnya kejepit pintu tuh didiemin aja ngeliatin gini. Karena itu baby blues. Dan itu parah. Kalau kalian istri udah ngelahirin, terus istri minta tahan dulu jangan punya anak lagi, penuhi permintaannya. Karena butuh recover badan, recover mental. Gitu. Nah, kalau istri aja, pertimbangan istri biar tubuhnya sehat, itu aja bisa kita menunda untuk punya anak selanjutnya. Apalagi kita sebagai suami, yang mana kita belum bisa mencukupi untuk satu anak nih. Kita belum berusaha untuk kerja maksimal. Karena kita ya masih belum maksimal ikhtiarnya. Terus kita pingin maksimalin lagi, pingin nambah anak lagi, nambah anak lagi. Yang ada zolim. Ingat zolimnya bukan dari nambah anaknya, oke? Bukan. Zolimnya dari apanya? Kita tidak memenuhi kewajiban kita sebagai ayah untuk menafkahi mereka. Ini yang zolim. Makanya kenapa kata Syekh Asim Al-Hakim, membatasi jumlah anak tuh boleh kalau jumlah anak kita udah 4. Ya, kalau masih 1, 2 jangan dulu dibatasin, 3, 4. Kalau udah 4 itu boleh dibatasin. Dalilnya apa? Azal. Kalau seandainya membatasi anak tuh haram, kan ada sebagian orang yang bilang jangan dibatasi anak, gak boleh, haram. Sahabat gak mungkin ngelakuin azal. Azal itu adalah berhubungan badan, tapi spermanya keluarinya di luar, agar gak hamil. Karena kalau keluarnya di dalam, nantinya hamil. Maka para sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu kan pamannya Nabi ya, SAW, paman atau sepupu gitu. Paman tapi lebih muda usianya, kan bisa ya kayak gitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu melakukan azal, dan beliau berkata, kami para sahabat melakukan azal di saat wahyu masih turun. Artinya apa? Kalau azal itu dilarang oleh Nabi SAW, pasti beliau udah ngasih tahu nggak boleh azal. Walaupun orang berhubungan di depan Nabi Muhammad nggak? SAW enggak, di rumah masing-masing. Tapi andai perbuatan itu haram, pasti Allah dari wahyunya akan ngasih tahu kan. Dengan bahasa arizalnya gini misalnya, itu para sahabat melakukan azal, laranglah mereka. Harusnya kan gitu. Tapi ternyata Allah nggak melarang azal. Artinya, sekali lagi, tujuan azal tuh apa kan? Untuk menahan. Menahan biar apa? Membatasi. Biar nggak punya anak kan? Menahan untuk nggak punya anak. Berarti, apa hukumnya membatasi anak? Boleh. Tapi para ulama menetapkan jangan dikit-dikit amat anaknya, jangan 1 atau 2, 4 kayak gitu. Tapi tentunya dari 1 menuju 4 juga ada proses. 1 dulu, kita rehab dulu, istri tenang dulu, fisiknya, mentalnya, kitanya pun udah berjuang untuk nyari rezeki lagi, lebih banyak lagi. Kemudian habis itu kita udah punya tabungan yang cukup, udah punya persiapan, tambah anak lagi. Kemudian punya persiapan lagi, tambah lagi gitu. Jangan malah gak ada pertimbangan sama sekali, lanjut. Ya silakan sih. Karena nambah anaknya gak dilarang. Tapi problemnya adalah kamu sebagai ayah, udah nambah anak, terus kamu malas kerja untuk kerja tambahan. Ya kamu dosa. Ya. Itu dosa. Dan udah ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu. Orang-orang yang seperti itu. Nabi kita SAW tuh dulu pas datang seorang wanita dan bilang, ya Rasulullah, aku dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah, pilih yang mana? Beliau bersabda, Muawiyah miskin, gak punya uang sama sekali. Abu Jaham tongkatnya gak bisa turun dari tangannya. Ada 3 tafsir, maksudnya 1 suka traveling, naik gunung lah kalau bahasa kita kan pakai tongkat gitu. 2
Kalau naik gunung emang problemnya apa? Jadi jarang ketemu istri gitu ya. Kalau suka traveling kan jadi jarang ketemu istri. Kedua adalah tafsirnya tuh suka mukul, ya. Ketiga suka nulis. Itu 3 penafsiran tentang sabda Nabi SAW. Abu Jaham tuh tongkatnya nggak pernah turun dari tangannya, itu maksudnya. Sedangkan Muawiyah miskin. Artinya Nabi kita SAW ngasih ke wanita tersebut pertimbangan. Siap nggak nikah sama orang miskin? Siap nggak nikah sama Abu Jaham yang suka mukul? Siap nggak nikah sama Muawiyah yang miskin? Kalau nggak siap, nih aku kasih saran, Usamah bin Zaid. Akhirnya wanita ini memilih Usamah bin Zaid dan berkah nikahnya. Artinya jadi jangan kalian mikir sempit dengan gini ya, Islam kok nggak enak banget orang miskin nggak boleh nikah, tapi kan siapa mau jadi miskin? Bukan gitu teman-teman. Nabi SAW bukan merendahkan orang miskin, bahkan sahabat beliau mayoritasnya orang miskin. Tapi beliau hanya memberi pertimbangan. Kalau mau nikah dengan orang miskin silakan. Tapi siap nggak jadi orang miskin? Problem beliau itu yang hikmah yang bisa kita ambil dari sabda beliau adalah SAW, seakan-akan beliau tahu gitu. Wanita ini nggak bisa kuat dengan kemiskinan. Wong suami ngasih harta tiap hari aja, sabda Nabi SAW apa? Wanita itu kufur nikmat pada suami. Sepanjang tahun dikasih biasa aja, pas sekali suami berbuat buruk, si istri langsung ngomong apa? Kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Kan gitu sifat wanita. Kalau nikah sama orang kaya aja kayak gitu, apalagi nikah sama orang miskin, siap nggak? Itu di zaman Nabi loh, SAW. Zaman dimana sahabat hidupnya nggak hedon. Apalagi zaman sekarang coba. Kebayang gak sih? Lebih harus pertimbangan lagi kalau nikah sama orang miskin. Sekali lagi, nggak merendahkan orang miskin. Tidak. Justru ngomong gini tuh biar kalian yang emang belum punya harta, persiapannya matang dulu. Maksimal. Dan itu bisa. Kalau kalian nyicil, ini bukan nyuruh kalian nonton film ya. Bukan. Tapi sempat ngedenger aja ada trailer. Bukan trailer, kayak wawancara itu di TikTok. Kemarin tuh ada film yang rada-rada viral yang tentang beli rumah kontrakan, tahu nggak kenapa? Home Sweet Loan kalau nggak salah ya. Itu sempat ada film yang viral kayak gitu, ngeliat dari TikTok gitu ya. Bagaimana itu ini cewek sih itunya. Sekali lagi nggak boleh nonton, haram. Ya. Itu bagaimana cewek ini gajinya cuma 7 juta tapi hidupnya hemat banget sampai bisa ngumpulin beberapa ratus juta. Itu cewek. Yang mana dia harus nafkahi ibunya, adik-adiknya dan sebagainya, apalagi kita cowok gitu loh. Kitanya aja harus punya mental nabung. Kalau kalian sekarang mentalnya dapat uang habis, nggak punya tabungan, kemudian nikah, tawakal, kemudian istrinya bilang, ya saya siap. Kemudian bilangnya awalnya siap, tapi pas udah hidup berumah tangga ternyata nggak siap. Hancur pernikahan nanti jadinya. Saya lagi, iman pada takdir itu harus membuahkan apa? 1, tunduk kepada ketetapan Allah. 2, tahu cara beramal yang benar. Ya. Jadi semoga itu, karena ya ada beberapa murid Arizal yang kaget aja gitu. Nggak ketemu 3 bulan, tiba-tiba pas ketemu lagi udah nikah. Padahal secara finansial dia belum cukup dan bener aja. Hanya keluarganya banyak utang sana sini. Dan ketika tawarin, kasih donasi dan sebagainya, sempat diterima dan sempat juga nolak. Terus kemudian istrinya sakit-sakitan, anaknya juga kasihan, nggak dapat gizi yang baik. Aduh, ini tuh gimana gitu, ada sedih gitu. Tapi ya begitulah, kadang-kadang kalau orang salah paham. Iman pada takdirnya udah bener sih, Allah ngasih rizki, tapi problemnya amalnya yang salah. Ya, amalnya yang salah. Sebenarnya udah ngasih tahu lebih rinci lagi di pertemuan tahun lalu, cuman nggak mau ngulang lagi. Intinya kalian udah persiapan dulu teman-teman. Persiapan, jangan dulu nikah kalau belum siap. Siapin mental, siapin spiritual, siapin juga finansial, tapi ingat jangan juga zina. Ya, Ayah Ariza bilang jangan nikah. Dikumpulin uangnya tapi setiap minggu ketemu sama pacar, zina sama pacar di hotel. Sebagaimana murid Arizal yang dulu tinggal di sini dan sekarang udah nggak pernah sholat lagi. Gila itu asli. Dulu miskin, karena dia udah nggak sholat jadi bebas gibahi ya. Karena megang pendapat nggak sholat tuh kafir, murtad. Ini asli murid Arizal, ketua rohis di SMA di sebuah planet. Dia datang ke sini dengan ngeluh-ngeluh, orang tua saya itu, ayah saya pemabok, bejat, ibu saya guru ngaji, sering ditempeleng, saya butuh untuk kerja, saya baru dipecat, bisa nggak di AA? Dia di AA sebentar doang. Gaji dia nggak terlalu besar.
karena kasihan sama dia, udah kasih juga dari donasi. Dan emang halal ya, donasi itu kerja tetap ngegaji tapi dia dikasih donasi di luar gaji, itu boleh, halal. Itu udah nanya ke Ustaz Ahmad Suryana, dia cuma 2 minggu di sini kasih 1,5 juta dan dia pingin cepet-cepet pulang, kangen sama orang tuanya. Oke, nggak apa-apa pulang, cuma 2 minggu kerja di sini, kasih gaji, kemudian di luar gaji kasih 1,5 juta untuk ngebantu ekonomi keluarganya di rumah. Pulang ke sana dapat pekerjaan di kafe, dapat sekitar 2 sampai 3 juta per minggu, per bulan. Per minggu mah tuh gaya. Per bulan 3 juta, udah dapat 3-4 jutaan per bulan, rutin zina sama ceweknya. Kalau dulu cuma pacaran doang, sekarang mah zina yang asli zina. Sampai dia pamer ke Arizal, saya zina sama pacar saya pas lagi haid. Nah itu, wah diceritain dan bangga banget. Saya udah nggak pernah sholat, saya mabok, saya udah jauh dari Allah. Jadi ingat loh, ngelarang kalian dari cepat-cepat nikah, kalian persiapan dulu, tapi bukan berarti di proses persiapannya kalian malah zina. Itu mah sarwaken yang malah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maaf ya kalau ceramah ini agak lama, tapi semoga kalian dapat poin-poin yang sampaikan ini. Coba ulang lagi. Maaf nanya ngeregan terus, soalnya kalian yang di belakang tuh kayak nggak nyatet gitu. Oke Gan, kesimpulan, iman pada takdir tuh membuahkan apa Gan? Satu, yang 2 poin tadi membuahkan apa? Untuk mengetahui hikmah dan ketetapan Allah. Mengetahui hikmah dan ketetapan Allah sehingga kita makin tunduk ya. Kedua, yang kedua untuk mengetahui bagaimana caranya beramal. Kedua, bagaimana caranya beramal dengan baik yang sesuai dengan keimanan kita. Itulah iman pada takdir ya. Oke, ini emang agak ngaret tadi ya Adizal, tapi kasih kesempatan 7 menit maksimal ya. Sesi tanya jawab sampai jam 10 lebih 10. Oke. Keputusasaanmu mempengaruhi takdirmu. Kamu adalah kapten dari takdirmu. Aduh, kalimat-kalimat ini buat apa sih? Harus ngelihat dulu konteksnya apa dan dia mau ngomong itu dengan tujuan apa, itu ya harus dipertimbangkan. Nggak bisa menetapkan itu. Kita meyakini bahwa takdir buruk yang telah kita alami itu terbaik dari Allah. Namun kita mencari kesalahan tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa. Bagaimana hal seperti itu? Boleh. Boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat takdir masa lalu, kita gagal di ini, gagal di itu, kemudian kita introspeksi, kita cari kekurangan kita apa, lalu untuk mengupgrade diri kita agar gak mengulang kejadian yang sama, itu mah bagus. Itu bagus. Gak ada masalah. Ya. Jadi jangan sampai kita ngira, udah yang dulu lewat aja, udah gak diambil pelajarannya sama sekali. Ya jangan gitu dong teman-teman, jangan. Keputusan ya tadi, keputusanmu mempengaruhi takdirmu. Keputusanmu mempengaruhi takdirmu. Jadi gini ya teman-teman, kalau ngebahas tentang takdir itu ngelihat dari sudut pandang Allah dan sudut pandang kita ya. Kalau dari sudut pandang Allah kita yakin semua itu udah Allah takdirkan dan gak akan berubah. Tapi kalau dari sudut pandang kita, keputusan kita akan menentukan outcome-nya, akan menentukan hasilnya. Iya, secara sunnatullah, secara sudut pandang manusianya. Contohnya gini, lapar, putuskan untuk makan. Apa yang terjadi? Kenyang. Kalau lapar tapi nggak makan, apa yang terjadi? Tetap lapar. Maka kalimat keputusanmu mempengaruhi takdirmu itu bisa benar kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kamu sakit dan kamu berobat, insya Allah akan sembuh. Kamu sakit tapi kamu gak ingin berobat, kamu ingin tetap sakit berarti. Jadi ya itu masih logis. Tapi ingat itu kalau dilihat dari sudut pandang kita ya. Kalau dari sudut pandang Allah, takdir yang di Lauhul Mahfuz mah segala sesuatu udah Allah takdirkan, titik. Gak akan berubah. Tapi kalau dari sudut pandang kita sebagai orang yang ikhtiar, iya, keputusan kita mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan kita. Walaupun masa depan kita juga nggak lepas dari takdir Allah tentunya. Maaf, out of topic. Kalau autan atau software menghalangi air wudhu, bisa menghalangi. Makanya kalau itu di usapnya terus-terusan ya sampai si licinya agak hilang. Atau nggak harus terus-terusan banget. Yang penting ya secara terus-menerus deh. Ya. Ibnu Umar tuh kalau cuci kaki bisa sampai 7 kali ketika misalnya ada halangan seperti tanah yang tebal gitu ya,
itu bisa sampai 7 kali. Jadi 3 kali itu batas maksimal dalam berwudu dalam kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi yang anomali atau yang di luar kenormalan bisa sampai lebih dari 3 kali. Banyak minyak, cuci sekali masih ada minyak, 2 kali ada minyak, sehingga kalian 3 kali cuci terus kalian gosok-gosok dulu ke baju supaya minyaknya, lemaknya nempel ke baju, terus gosok-gosok lagi yang keempat, gosok-gosok lagi yang kelima, sampai akhirnya udah terlihat si minyak-minyak tersebut udah hilang, maka itu boleh walaupun lebih dari 3 kali ya, seperti itu. Kalau ngomong sesuatu yang nggak mungkin sebab akibat, seperti andai angin ngebalikin saya ke masa lalu, saya akan tebang semua mawar untukmu. Wes, ini mah pacaran. Eh, itu boleh sih kalau misalnya andai angin ngebalikin ke masa lalu. Kalimat perandaian tuh boleh kalau misalnya untuk kebaikan. Kalau berandai-andai baik tuh boleh, misalnya andai aja dulu aku tobat lebih awal, aku bisa lebih banyak beramal. Itu boleh berandai-andai seperti itu. Andai aku bisa balik ke masa lalu sehingga aku memperbaiki masa laluku, itu boleh. Tapi kita yakin gak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Jadi perandaian yang sifatnya itu untuk memotivasi kita jadi lebih baik itu halal hukumnya. Silahkan bisa dengar kajian Arizal di YouTube episode 56 ya. Abu Takeru Tauhid episode 56 dengan judul Seandainya. Itu penting loh. Jadi jangan sampai kalian ngira ngucapin seandainya tuh haram kabeh, enggak ya. 2 menit lagi ya. Apa benar doa merubah takdir? Iya, nanti dibahas mudah-mudahan minggu depan ya. Doa merubah takdir. Jadi intinya bukan takdir yang di Lauh Mahfuz yang dirubah. Tapi yang dimaksud merubah itu adalah merubah kondisi kita dari kondisi A menuju kondisi B di luar logika kita. Tapi perpindahan itu pun tidak lepas dari takdir Lauh Mahfuz. Apakah akan dibahas tentang qada dan qadar? Akan dibahas insya Allah. Sekarang ngasih brainstormnya dulu biar kalian paham. Nanti kalau udah paham brainstorming ini, nanti ketika masuk ke dalil-dalil lebih gampang kok insya Allah. Ada yang mau nanya dari kalian? Oh ya, Habibie, silakan Habibie. Aku izin bertanya terkait hadis tadi, kenapa orang yang suka menulis tidak direkomendasikan untuk dinikahi? Oh, itu jangan salah paham, tadi Abu Jaham kan suka nulis, akhirnya gak direkomendasikan buat menikah, bukan gitu. Nanti kasihan si Chandra ya kan penulis. Chandra, maaf Chandra, bukan gitu maksudnya. Itu tuh sabda Nabi SAW. Abu Jaham itu suka nggak bisa lepas tongkat dari tangannya. Adapun yang suka menulis, suka hiking, suka jalan-jalan, suka ngegebukin, itu mah penafsiran ulama. Itu penafsiran ulama. Ulama beda pendapat tafsir yang paling tepat apa. Tapi yang paling logis sih yang itu, yang suka mukul pakai tongkat tuh. Makanya Nabi SAW ngasih aware gitu ya, ngasih warning ke wanita ini, Abu Jaham itu megang tongkat tuh. Mungkin takutnya suka mukul, siap nggak kayak gitu gitu. Paham ya? Adapun itu bukan sama, kalau mukul jelas dilarang ya, tapi kalau hiking, jalan-jalan atau nulis itu mah nggak ada larangan, asal nulisnya yang baik-baik, jalan-jalannya kayak yang baik-baik, itu nggak apa-apa. Kalau jalan-jalan ke gunung bareng pacar itu nggak boleh kalau kayak gitu ya. Oke, siap-siap. Oke, udah ya teman-teman ya. Ada lagi dari kalian deh yang di sini? Regan mau nanya? Enggak? Iya, silakan terakhirnya Anas ya. Kalau panjang nggak jawab, kalau pendek jawab, silakan. Terkait cerita Usama tadi menarik sepertinya Zed. Kenapa terkait cerita tapi memegang tongkat tadi lebih memilih itu kan terlalu ringkas dari cerita Ustaz. Abu Jaham. Iya, Abu Jaham itu. Enggak. Pemilihan. Nabi SAW ditanya tentang 2 laki-laki, yang satu Muawiyah miskin, yang satu Abu Jaham yang tukang mukul. Akhirnya Nabi SAW ngasih sarannya ke laki-laki nomor 3 yang tidak melamar wanita ini. Jadi ibaratnya gini ya, datang Teh Putri ke Arizal. Putri bilang, Regan dan Fahri ngelamar saya. Terus bilang, jangan sama Regan, jangan sama Fahri deh, sama Dika aja. Nah gitu. Jadi ngerekomendasikan justru orang ketiga yang gak dipilih sama wanita ini sama sekali. Paham ya?
Itu salah paham tadi kalau ngira Nabi SAW malah nyuruh yang nikah sama yang tukang mukul, enggak kayak gitu. Bukan. Kenapa kayak gitu? Kenapa dipilihnya Usama bin Zaid? Ya karena Usama bin Zaid itu udah dekat banget sama Nabi SAW dan tahu kepribadian Usama. Jadi itu cocok buat wanita ini. Makanya beliau menyarankan orang ketiga. Yang ngelamarnya 2, tapi yang disaranin untuk nikahnya justru sama orang yang nggak ngelamar wanita ini. Jadi dijodohin oleh Nabi itu SAW. Ya, itu dulu aja. Makasih teman-teman semua. Maafin ya sampai sekarang belum beres. Yang belum sempat nanya silakan bisa WhatsApp Arizal screenshot aja. Bukti kalau kalian hadir di kajian Arizal. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.